Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Tanda tanya. Bab 1521, Sekte manakah ini? Mayat, mungkin itu cara yang bagus untuk menjelaskannya. Sebagian besar adalah darah, anggota tubuh, dan organ yang berserakan di mana-mana. Apa yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi sisa-sisa ini adalah aura sisa mereka. Siapa yang bisa memusnahkan Sekte Iblis Surgawi dalam semalam? Hati tetua ke-14 bergetar. Sekte Iblis Surgawi memiliki ahli alam integrasi Dao yang sekuat dia, tetapi sekte itu telah dihancurkan tanpa ada yang menyadarinya. Apakah keluarga Dugu benar-benar mengendalikan kota pedang langit sekarang? 5 ahli alam integrasi Dao dari Sekte Iblis Surgawi semuanya hilang. Mungkinkah itu pertikaian internal? Seorang tetua bertanya. Aku meragukannya. Jika itu pertikaian antara para ahli top mereka, tidak perlu membunuh semua murid dan para tetua alam kekacauan primordial itu. Tetua ke-14 menghela nafas dan menjawab. Dia terbang ke udara dan memindai ratusan penghalang pelindung di sekitarnya. Hatinya bergetar. Kita harus segera menyampaikan pesan kepada Tetua Agung. Ini bukan pertikaian internal, tetapi ulah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak. Ekspresi Tetua ke-20 berubah. Apakah maksudmu ada monster tua di sini untuk mengincar pelelangan? Para ahli yang kuat dan kejam seperti itu biasanya adalah monster tua yang tidak memiliki latar belakang atau dukungan, dan tidak mau bekerja untuk faksi-faksi utama. Setelah mencapai puncak alam integrasi Dao selama puluhan ribu tahun, mereka telah menguasai hukum 5 elemen, tetapi tidak dapat menerobos tanpa artefak ruang waktu. Monster tua ini jauh lebih kuat daripada para ahli alam integrasi Dao tingkat 9 biasa. Jika itu ulah monster tua, maka Sekte Iblis Surgawi pasti tidak akan bisa lolos dari nasib mereka. Ayo kembali. Tetua ke-20 segera memerintahkan para tetua lainnya, kirimkan perintahku. Buat persiapan untuk dapat bergerak keluar kapan saja jika monster tua itu muncul kembali. Salah satu tetua juga menoleh ke kerumunan di sekitar mereka dan menyatakan, Sekte Iblis Surgawi diserang oleh ahli alam integrasi Dao tingkat atas dan telah dimusnahkan. Kita akan membahas detailnya dengan Master Sekte-Sekte Iblis Surgawi setelah pelelangan. Begitu dia mengatakan ini, seluruh kota terguncang. Sekte Iblis Surgawi. Ini bukan sekte kecil biasa. Kudengar itu adalah sekte yang sangat dekat untuk mencapai standar kekuatan tingkat menengah. Meskipun demikian, ahli alam integrasi Dao tingkat atas memusnahkan sekte di kota pedang langit. Kita harus bergegas kembali dan memperkuat formasi penghalang kita. Ketika pelelangan berakhir, kita harus segera meminta para ahli yang tersisa di wilayah sekte kita untuk mengawal kita kembali. Banyak kultivator membahas masalah itu dengan bersemangat dan buru-buru melarikan diri kembali ke tempat tinggal mereka. Kebetulan, beberapa kultivator yang tidak berafiliasi memanfaatkan situasi ini untuk menyergap kultivator yang sendirian. Pada saat ini, kehadiran tim penegak hukum tidak lagi menjadi penghalang yang kuat. Ini semua berkat penghancuran Paviliun Wangi Surgawi oleh Ye Chen, serta pembunuhan massal yang baru-baru ini dilakukannya. Kedua peristiwa besar ini telah melemahkan otoritas tim penegak hukum tanpa batas. Para tetua keluarga Dugu juga sangat ragu untuk bertindak dalam situasi ini. Lagi pula, selain tetua agung, tidak ada dari mereka yang bisa menghadapi monster tua seperti ini. Dengan itu, para tetua langsung bergegas ke kediaman tetua agung untuk melapor dan meminta instruksi. Keluarga Dugu dalam masalah. Awalnya, ada 40 hingga 50 ahli alam integrasi Dao yang menjaga seluruh kota. Dengan 5 faksi utama yang bergabung, tidak akan menjadi masalah untuk menekan ratusan sekte tingkat rendah. Namun, sebelum pertempuran dimulai dan senjata bahkan telah ditarik, Ye Chen telah membalikkan situasi. Sekarang, keluarga Dugu sedang bergerak, dan yang lainnya juga berpikir dan mengambil tindakan. Di Paviliun Bulan Surgawi, Baili Sue sedikit ragu-ragu. Dia menatap pemandangan kehancuran tragis Sekte Iblis Surgawi dan sedikit terkejut. Dia berkata, sepertinya ada jejak kekuatan nirwana dan niat pedang abadi. Mungkinkah itu benar-benar Ye Chen? Harus dikatakan bahwa nona muda dari keluarga Baili ini tidak hanya terlahir cerdas, tetapi dia juga memiliki ingatan fotografis. Dia tidak akan pernah melupakan teknik yang telah digunakan Ye Chen, bahkan jika itu adalah senjata yang telah dia gunakan, atau sisa-sisa aura dan tekniknya. Itulah sebabnya dia sekarang curiga bahwa Ye Chen berada di balik ini. Nona, apakah Anda yakin itu dilakukan oleh Sekte Ye Chen? Saya dapat melihat jejak kekuatan yang sama,
Tetua keluarga Bailey merenung dan berkata, tetapi pertempuran ini melibatkan setidaknya 3 ahli alam integrasi Dao dan 1 orang lainnya. Namun, orang yang membunuh paling banyak orang adalah orang lain itu, dan tingkat kultivasi orang itu tampaknya jauh lebih unggul daripada Ye Chen. Adapun 3 ahli alam integrasi Dao, mereka seharusnya menjadi pelindung orang ini. Ye Chen, dia paling banyak adalah seorang kultivator alam semi surgawi. Bagaimana dia bisa membunuh para ahli alam primordial chaos dan alam divine king dengan begitu mudah? Mungkinkah Ye Chen tidak perlu pulih ketika dia melepaskan kartu trufnya? Tetua keluarga Bailey tidak percaya bahwa Ye Chen adalah pelakunya. Seharusnya seseorang dari sekte yang sama. Kekuatan nirvana, kekuatan penghancur, dan niat pedang yang tidak bisa dihancurkan seharusnya menjadi teknik standar para murid dari sekte ini. Namun, setelah mengatakan ini, tetua itu tidak bisa lagi melanjutkan. Wajahnya memerah. Sekte mana yang mungkin memiliki teknik yang tak tertandingi menggunakan kekuatan nirvana dan penghancur sebagai teknik dasar bagi para murid. Bahkan 3 kekuatan tingkat atas tidak dapat melakukan hal seperti itu. Faksi macam apa ini? Itu benar. Tetua di sampingnya tertawa. Itu pasti sekte tersembunyi, hanya sekte tingkat tinggi dan di atasnya yang mungkin menyadari keberadaan sekte ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memelihara murid elit seperti itu? Tanda seru petik 2. Bagaimanapun, kami tidak terburu-buru. Kali ini, tetua agung ketujuh ada di sini. Kami tidak takut pada monster tua manapun. Baiklah, namun, Bailey Sue mulai mondar-mandir. Hatinya gelisah, kota pedang langit, di lereng gunung. Seorang lelaki tua berpakaian compang camping membawa pedang besar di bahunya. Dia menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, dan setelah menyesap, dia memakan sepotong besar daging binatang iblis. Dia tampak sangat puas. Di samping, seseorang yang tampak seperti tukang daging berjalan dan duduk di seberang lelaki tua itu. Keduanya minum bersama. Tampaknya ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Kalian berdua rendahan. Siapa yang mengizinkanmu minum di hadapanku? Datanglah dan bersujudlah padaku dan minta maaf. Tidak diketahui tuan muda dari keluarga mana yang menunjuk mereka berdua dan memarahi mereka. Ada juga beberapa ahli alam kekacauan primordial yang berdiri di samping tuan muda, dan mereka tampak luar biasa. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian compang camping itu menoleh, dan matanya memancarkan cahaya merah darah. Tekanan spiritual yang tak terlihat mengembun dan terkompresi menjadi serangan. Setelah serangkaian ledakan, tuan muda dan penjaga alam kekacauan primordialnya berubah menjadi genangan darah. Bab 1522, Situasi Kacau. Para ahli itu bahkan tidak dapat menahan pandangan sekilas dari pengemis tua itu. Hei, kau mengotori tempat minum kami dengan darah. Tukang daging itu melambaikan tangannya dan menyeka semua darah di tanah. Dia kemudian mengambil sepotong daging berlemak dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil berkata dengan mulut penuh makanan, "Hei, orang tua, kau dengar. Sepertinya ada monster tua di kota yang tidak kita ketahui. Orang ini menghancurkan sekte iblis surgawi. Dia tidak jahat, iya. Cara dia berbicara dan berperilaku membuatnya tampak seperti tukang daging sungguhan, tetapi dia jelas tidak lebih lemah dari pengemis tua itu. Dia hanya selangkah lagi dari alam penciptaan juga. Keduanya juga monster tua yang telah mencapai puncak alam integrasi Dao tingkat ke-9. Aku, Jiao Hua, di sini untuk mendapatkan artefak ruang waktu untuk memperpanjang hidupku, bukan untuk bertarung dengan para junior ini." Jiao Hua tua bertindak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, ada begitu banyak artefak ruang waktu, jadi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkannya jika kita menyerang bersama. Jiao Hua dan Bacer adalah 2 ahli alam integrasi Dao yang dulunya terkenal di wilayah barat dan mereka telah mencapai alam integrasi Dao tingkat ke-90-an ribu tahun yang lalu. Hal ini terutama berlaku untuk Jiao Hua tua, yang mendekati akhir masa hidupnya. Dia tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk mencoba dan mendapatkan artefak ruang waktu. Kalau tidak, dia akan mati karena usia tua. Itu benar. Haruskah kita mengundang junior ini untuk bekerja sama? Saat Bacer memakan daging itu, para kultivator di sekitarnya yang datang untuk mengganggu mereka tersapu oleh tatapannya. Penggunaan kekuatan spasial dan temporalnya telah mencapai puncak dari apa yang mungkin terjadi di alam integrasi Dao. Hanya matanya saja sudah cukup untuk membunuh. Tetua Sekte Setan Surgawi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 8, jadi junior itu pasti telah mencapai level kita. Bagaimanapun, kali ini ada 5 dari kita, jadi tidak masalah jika ada 1 lagi.
Skala lelang ini telah menarik para monster tua ini keluar dari pengasingan. Meskipun mereka bukan ahli alam penciptaan, sebagian besar ahli di level mereka berasal dari faksi-faksi utama. Para ahli tunggal yang telah mencapai level ini biasanya tidak berani bertindak gegabah, atau mereka akan diburu bersama oleh pasukan tingkat atas. Masalahnya adalah bahwa pasukan tingkat atas tidak terlibat dalam penyelenggaraan lelang ini, jadi mereka melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna. Ye Chen bukan satu-satunya yang ingin merampok lelang. Ada juga 5 monster tua ini. Lupakan saja, lupakan saja. Mari kita tunggu dan lihat. Jika orang itu cukup kuat, kita akan mengundangnya ke kelompok kita. Jagal menggelengkan kepalanya dan mulai minum juga. Pada saat ini, Ye Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bahkan jika dia tahu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia saat ini sedang fokus pada teknik reinkarnasi iblis surgawi. Wus, wus, tubuhnya dikelilingi oleh sinar cahaya. Tidak hanya luka-lukanya yang pulih, tetapi auranya juga meningkat dalam kekuatan. Dia membuka matanya dan berdiri, senyum dingin di bibirnya. Sekte iblis surgawi penuh dengan pengecut, tetapi tetua ketujuh itu adalah orang yang kejam. 5 ahli alam integrasi Dao lainnya dari sekte iblis surgawi tunduk padaku, tetapi orang ini malah menghancurkan diri sendiri. Mungkin aku telah meremehkan beberapa ahli jalur iblis ini. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat menyiapkan lapisan formasi sebelum memasuki makam samsara. Kesadarannya memindai artefak tingkat kekacauan primordial dan tingkat integrasi Dao yang ada di seluruh makam samsara. Wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Sudah waktunya. Aku telah merampok 3 sekte tingkat rendah yang ingin membunuhku dan 5 sekte jalur iblis. Sekarang, aku telah mengumpulkan cukup artefak tingkat integrasi Dao untuk menyiapkan formasi naga surgawi semesta. Dia telah memperoleh hampir 300 artefak tingkat kekacauan primordial dan 35 artefak tingkat integrasi Dao. Termasuk yang awalnya dimilikinya, kini ia memiliki lebih dari 50. Kepala biara, kali ini, Anda bahkan memurnikan lebih dari 20 ahli alam integrasi Dao dan lebih dari 100 ahli alam kekacauan primordial. Haruskah kita mengatur agar mereka datang atau bersembunyi di sekitarnya? Tanya Buddha Cahaya Bulan. Kepala biara, saya sarankan untuk menempatkan mereka di kedua sisi panggung lelang langit dan bumi, dan mungkin beberapa di panggung lelang lainnya juga. Dengan begitu, Anda tidak akan tampak seperti ancaman besar. Kabar telah tersebar bahwa Ye Chen memiliki banyak penjaga boneka dan artefak, tetapi hampir tidak ada yang tahu bahwa ia dapat memurnikan makhluk hidup dan menjadikan mereka bawahannya. Dengan bawahan ini, ia akan mampu membalikkan keadaan selama krisis. Kesadaran Ye Chen kembali ke tubuhnya dan ia terus berkultivasi. Meskipun teknik reinkarnasi iblis surgawi sulit untuk dikultivasikan, setelah berhasil dikuasai, manfaatnya sangat banyak. Lelang belum dimulai, tetapi semua orang dapat mengatakan bahwa badai sedang terjadi. Sudah ada ratusan ribu kultivator dari kedua sekte dan mereka yang tidak berafiliasi yang telah meninggal. Mereka yang jasadnya diambil dikembalikan, dan mereka yang tidak diambil dibuang ke paviliun binatang kekaisaran sebagai makanan bagi binatang iblis. Tim penegak hukum di Kota Pedang Langit semakin lemah. Di sini semakin tidak aman. Baili Sue menghela napas panjang. Dia bersama Baili Yuyue dan Beitang Tianming dan yang lainnya. Dari waktu ke waktu, dia akan memeriksa situasi di luar, dan dia akan mendengar teriakan tragis, serta suara pedang yang menusuk daging dan suara orang-orang yang sekarat. Sudah 4 jam, namun suara orang-orang yang sekarat belum berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit saat fenomena surgawi dari banyak ahli alam Raja Surgawi yang sekarat terus berlanjut, tampaknya menolak untuk menghilang. Di malam hari, sinar cahaya melesat ke langit, saat satu demi satu ahli alam kekacauan primordial bertarung dan gugur dalam pertempuran. Semua jenis teknik dan kekuatan dilemparkan ke langit, dan seolah-olah aturan tidak ada lagi. Faktanya, petugas penegak hukum yang pergi untuk menghentikan pertempuran juga terus-menerus terbunuh. Itu adalah kekacauan dan kekacauan total. Di pusat Kota Pedang Langit, di markas besar keluarga Dugo, puluhan tetua alam integrasi Dao terbang di udara dan mengamati situasi di sekitar mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang mengambil tindakan. Apakah Tetua Agung masih dalam pengasingan? Tetua ke-10 bertanya sambil mendesah. Sialan, ginseng 1000 iblis ini benar-benar menyebalkan. Selama bertahun-tahun, racunnya telah ditekan setiap 10 tahun, namun entah bagaimana kali ini berkobar lebih cepat. Wajah tetua ke-20 dipenuhi dengan kebencian.
Bahkan jika Tetua Agung muncul sekarang, apa gunanya? Bahkan para ahli alam integrasi Dao bertarung di langit. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa otoritas keluarga Dugu telah hilang? Bagaimana dengan 5 kekuatan lainnya? Jika kita meminta mereka untuk menyerang, apakah mereka memiliki tenaga? Bukankah mereka masing-masing mengirim seorang ahli alam penciptaan dan 10 ahli alam integrasi Dao? Mengapa tidak ada yang mengambil tindakan sekarang? Bab 1523, ditemukan, bagian 1. Apakah sekte tingkat rendah dan kultivator yang tidak berafiliasi itu menimbulkan masalah? Tentang ini, para penjaga hanya bisa menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, 5 kekuatan mengatakan bahwa kita tidak memiliki hak untuk memobilisasi pasukan mereka. Mereka meminta Tetua Agung untuk berdiskusi dengan para Tetua Agung mereka. Hanya dengan begitu mereka akan membantu menekan situasi. Petik 2 tanda seru petik 2. Seorang tetua menghancurkan perabot dengan marah. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Lusa adalah hari pelelangan besar. Di mana harta dari 5 faksi utama? Apakah mereka menyerahkannya? Para penjaga bahkan lebih terganggu ketika mereka mendengar ini. Tidak, kata kapten dengan getir, kelima faksi semuanya mengatakan bahwa setelah Tetua Agung keluar dari pengasingan, 6 Tetua Agung Alam Penciptaan Sekte akan membawa mereka ke pelelangan dan mengawasi mereka bersama-sama. Ini, mereka hanya memanfaatkan situasi untuk melemahkan keluarga kita. Banyak tetua keluarga Dugu yang geram. Jika kelima faksi utama mengambil tindakan, Kota Pedang Langit tidak akan jatuh ke dalam situasi yang begitu buruk. Memang benar bahwa keluarga Dugu kuat, tetapi itu semua karena artefak mereka yang kuat. Tidak banyak ahli alam integrasi Dao dalam keluarga itu. Hanya ada selusin dari mereka di markas besar dan lebih dari 30 tetua alam integrasi Dao eksternal. Mereka pasti bisa menghancurkan sekte tingkat rendah manapun. Namun, sekarang ada ratusan sekte tingkat rendah ini, dan bahkan lebih banyak lagi pembudidaya yang tidak berafiliasi. Jika mereka membunuh semuanya, maka mereka mungkin harus membatalkan pelelangan dan berdagang secara pribadi dengan faksi utama lainnya. Karena itu, mereka juga tidak bisa membiarkan kekacauan ini berlanjut. Kami juga tidak akan mengambil tindakan. Biarkan saja kekacauan ini berlanjut sementara kami menjaga aset kami. Mata tetua ke-10 tajam. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang keluarga kita, mereka dapat menyerang siapapun yang mereka inginkan. Namun, kita akan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi mayat-mayat dan memprosesnya. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya tidak mau melakukan ini. Mereka seharusnya tidak pernah mengadakan pelelangan di markas sejak awal. Itu semua adalah kesalahan pemuda bertopeng itu. Berkat insiden itu, keluarga Dugu telah menderita pukulan besar, baik dari segi tenaga kerja, maupun dari segi status dan otoritas. Sungguh memalukan. Selain itu, Sekte Setan Surgawi telah dihancurkan pagi ini, yang mengakibatkan keributan di antara pasukan tingkat rendah. Situasinya semakin tidak terkendali, tetapi keluarga Dugu memutuskan untuk melupakan semuanya. Keesokan harinya, di sebuah ruangan batu jauh di dalam keluarga Dugu, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya. Itu adalah Tetua Agung dari keluarga Dugu yang telah menyendiri. Ujung hidung Tetua Agung sedikit berkedut. Tentu saja, dia bisa mencium aroma darah pekat yang memenuhi Kota Pedang Langit. Masuklah ke sini. Lelang akan segera dimulai, jadi apa yang terjadi di dalam kota? Suaranya yang dingin terdengar. Pintu ruang batu terbuka dan beberapa tetua berjalan masuk dengan hati-hati. Tetua Agung, sesuatu yang besar telah terjadi di Kota Pedang Langit baru-baru ini. Ceritakan semuanya padaku. Tetua Agung mengerutkan kening. Segera, para tetua gemetar, tetapi mereka tetap mengatakan semua yang mereka ketahui. Mereka bahkan menggunakan teknik rahasia untuk memproyeksikan beberapa adegan dari insiden yang telah terjadi. Setelah Tetua Agung melihat semua ini, dia terdiam untuk waktu yang lama. Ada yang mencurigakan tentang ini. Ini jelas tidak sesederhana itu. Juga, pemuda bertopeng itu terlihat sedikit familiar. Pada titik ini, Tetua Agung dari keluarga Dugu buru-buru melakukan segel tangan dan mengeluarkan setetes esensi darah. Beberapa sosok berwarna darah samar benar-benar melayang keluar. Sosok pertama tidak lain adalah Ye Chen ketika dia berada di wilayah ras jiwa. Yang kedua dan ketiga adalah bayangan pemuda bertopeng misterius di Paviliun Wangi Surgawi dan Sekte Iblis Surgawi. Ketiga sosok itu tiba-tiba saling tumpang tindih, dan wajah Tetua Agung menjadi gelap. Dia bahkan berteriak dan melemparkan dua tetua di depannya. Jelas Ye Chen yang menyebabkan masalah,
dan kalian benar-benar memberinya kelonggaran untuk melakukannya. Bang! Bang! Tetua Agung dari keluarga Dugu sangat marah, dan dia menamparkan para tetua dalam satu demi satu. Sekelompok. Ini adalah kesempatan bagus, tetapi kalian melewatkannya begitu saja. Ark, kecil terkutuk ini benar-benar gigih. Tetua Agung sangat marah sehingga dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dia menunjuk ke arah para tetua yang berlutut dan berkata, kemarin adalah waktu terbaik untuk membunuh atau menangkap Ye Chen, tetapi kalian melewatkan kesempatan itu. Lebih jauh, apakah kalian benar-benar mencoba mengandalkan 5 faksi lainnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ini wilayah kita sendiri. Jika kita tidak mengambil tindakan, mengapa mereka harus melakukannya? Kalian semua bodoh. Para ahli alam integrasi Dao kita sendiri bahkan tidak keluar untuk membunuh para pembuat onar, yang membuat mereka lebih berani dan kurang ajar. Kalian membuat kita semua terlihat seperti pengecut. Tetua Agung. Seorang tetua merangkak mendekat. Ada bekas telapak tangan merah di wajahnya. Sekte Iblis Surgawi memiliki 6 ahli alam integrasi Dao. Bagaimana bisa dihancurkan oleh Ye Chen? Dia menegakkan lehernya dan berkata, tidak mungkin Ye Chen melakukan hal seperti itu. Itu pasti ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak. Jika kita bertindak gegabah, kita mungkin disergap oleh mereka. Jika 5 faksi lainnya tidak bergerak, kemungkinan besar kita akan terbunuh jika kita menyerang sendirian. Retak. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat Tetua Agung menghancurkan sesepuh alam integrasi Dao tingkat ketiga yang telah berbicara sampai mati. Auranya meledak seperti gelombang pasang, memaksa semua sesepuh alam integrasi Dao untuk berlutut dan bersujud. Kau masih tidak mengerti. Dia melambaikan tangannya untuk menyapu mayat tetua itu dan berkata dengan dingin, kau telah meremehkan musuh berkali-kali. Biarkan aku memperingatkanmu, Ye Chen tidak boleh diremehkan. Dia menghancurkan cabang ketujuh dari Hall of Souls, jadi mengapa dia tidak bisa menghancurkan Sekte Iblis Surgawi? Tetua Agung berpengalaman dan cerdik, jadi dia berhasil mencari tahu semuanya dengan cepat. Semua monster tua itu ada di sini untuk mendapatkan artefak ruang waktu, jadi siapa di antara mereka yang akan repot-repot menyerang Sekte Iblis Surgawi? Sekte Iblis Surgawi paling banyak hanya memiliki beberapa artefak tingkat integrasi Dao, dan mereka jelas tidak memiliki artefak ruang waktu. Oleh karena itu, akan menjadi usaha yang sia-sia bagi monster tua manapun untuk menyerang tempat ini. Bahkan seorang ahli alam integrasi Dao yang baru dipromosikan tidak akan memilih Sekte Iblis Surgawi jika dia ingin membuat namanya terkenal. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Ye Chen. Hanya Ye Chen yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan sesuatu seperti ini. Turunkan perintahku. Terbitkan surat perintah penangkapan tingkat tertinggi untuk Ye Chen. Penatua ke-13, aku harus merepotkanmu untuk menyelidiki sendiri seluruh rangkaian kejadian setelah Ye Chen memasuki kota, menghancurkan paviliun wangi surgawi, dan kemudian menghilang. Semua tetua lainnya, kirimkan perintah agar para pemimpin sekte menemuiku secara pribadi. Tetua Agung menatap para tetua lainnya dengan marah dan berkata. Bab 1524, ditemukan, bagian 2. Saya meminta pertemuan dengan semua pemimpin sekte, katanya. Tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh yang berdarah. Semua orang harus menghadiri pertemuan, atau saya akan membunuh mereka secara pribadi sebagai hukuman. Ketika pertemuan berakhir, siapapun yang masih bertarung, terlepas dari identitas mereka, akan dibunuh. Pada saat ini, keluarga Dugu tidak punya pilihan selain mengambil garis keras terhadap pertempuran. Jika mereka tidak melakukannya, situasinya akan segera lepas kendali. Dimengerti, saya akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menyelidiki seluruh situasi. Tetua ke-13 segera berdiri dan pergi untuk menyelidiki. Para tetua lainnya menangkupkan tangan mereka dan berdiri, berkata, Tetua Agung, kami akan segera pergi juga. Para tetua lainnya menangkupkan tangan mereka dan berdiri. Segera, sekelompok besar tetua alam integrasi Dao pergi untuk memberitahu para pemimpin dari berbagai faksi. Tetua Agung duduk di aula tengah dan merasa bimbang. Mungkin pelelangan itu seharusnya tidak diadakan di markas besar. Namun, jika diadakan di tempat lain, mereka akan kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah, dan kemungkinan besar akan kehilangan lebih banyak orang daripada yang mereka miliki sekarang. Pada akhirnya, markas besar tetaplah yang paling cocok. Mereka mengira persiapan mereka sudah memadai, tetapi prestasi Ye Chen yang menggemparkan telah membuat mereka tidak mampu merespons dan pulih. Serangan terhadap paviliun wangi surgawi telah menghancurkan kepercayaan diri mereka,
sementara serangan terhadap paviliun iblis surgawi telah menimbulkan ketakutan di hati mereka. Tidak seorang pun di sini yang memiliki kekuatan untuk menghadapi ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak selain Tetua Agung. Mereka semua bersembunyi di markas besar dan menunggu hingga pagi hari ke-9 ketika Tetua Agung keluar dari pengasingan untuk melaporkan semuanya. Ye Chen, kecil ini terlalu licik. Dia membuat keributan besar di awal, dan kemudian beroperasi secara rahasia setelahnya, membiarkan semua perkelahian dan konflik lainnya menjadi pusat perhatian sementara dia mengejar targetnya. Namun, mengapa dia datang ke sini? Dia tidak kekurangan harta atau artefak, dan dia bahkan memiliki 1 atau 2 artefak ruang waktu. Ada yang aneh tentang ini, Tetua Agung bingung. Tatapannya menyapu melewati Tetua ke-13, yang membawa Xiao Yu, asisten penginapan yang telah melayani Ye Chen. Apakah ini orang yang melayani Ye Chen? Tanyanya. Ya, bicaralah. Tetua ke-13 membentak, dan tekanan tak terbatasnya melonjak. Itu sangat menyakitkan sehingga ekspresi Xiao Yu berubah. Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Meskipun dia hanya orang biasa, dia akan baik-baik saja sebagai umpan. Tahan dia sampai besok dan gunakan dia untuk memancing Ye Chen keluar. Aku akan membersihkan pertumpahan darah di kota pedang langit sekarang. Sejak kematian Dugu Fengchen, keluarga Dugu telah menyelidiki segala sesuatu tentang Ye Chen. Mereka tahu betul bahwa meskipun Ye Chen akan membunuh dengan tegas, dia bukanlah orang jahat. Jika dia tahu bahwa orang-orang tak bersalah akan dipermalukan atau dibunuh karena dia, itu pasti akan memengaruhi hati daunnya. Tetua Agung telah hidup selama bertahun-tahun dan memahami sifat manusia. Dia tahu bahwa selama dia menyiapkan umpan yang tepat, Ye Chen pasti akan muncul. Ye Chen, apakah kamu berani menunjukkan dirimu? Kami akan membunuh orang yang membantumu, menyiksanya dan mempermalukannya. Dia akan mati dengan menyedihkan. Dimengerti, selama Ye Chen muncul, dia pasti akan mati. Tetua ke-13 mengantar Xiao Yu pergi. Ini adalah senjata pamungkas mereka melawan Ye Chen. Bagaimana dengan reputasi mereka? Siapa yang peduli tentang itu? Besok, siapapun yang berani menentang keluarga Dugu akan dibunuh. Laporkan, pemimpin sekte dari Sekte Surga Misterius telah tiba. Seorang penjaga alam Raja Surgawi maju ke depan. Segera setelah itu, penjaga lainnya bergegas masuk untuk melaporkan kedatangan berbagai pemimpin faksi. Laporkan, pemimpin sekte dari Sekte Catatan Surgawi telah tiba. Tetua Agung Sekte Tanpa Batas telah tiba. Tetua Agung Paviliun Musik Surgawi telah tiba. Tetua Agung Paviliun Matahari Surgawi, Sekte Pedang Pandang, nama-nama ratusan faksi bergema di aula satu demi satu. Total ada 237 faksi tingkat rendah. Beberapa berada di bawah keluarga Dugu, beberapa berada di bawah Istana Iblis Ganas, dan beberapa berada di bawah keluarga Bailey, Sekte Api Suci, dan kekuatan menengah lainnya. Mereka mengirim tetua agung mereka, atau pemimpin lain yang berwenang. Sebagian kecil dari pemimpin ini adalah ahli alam integrasi Dao tahap awal. Sebagian besar pemimpin faksi lain adalah ahli alam kekacauan primordial tahap menengah atau akhir. Standar mereka sama dengan Sekte Jin Dao, dan mereka tidak memiliki ahli alam integrasi Dao di antara mereka. Mereka hanya di sini untuk melelang artefak tingkat kekacauan primordial dengan harapan mendapatkan cukup banyak untuk membeli artefak tingkat integrasi Dai. Tatapan Tetua Agung menyapu orang-orang ini. Ekspresinya sangat dingin saat dia berkata, Tetua Agung Paviliun Pedang Harimau, Master Sekte-Sekte Semesta, Master Sekte-Sekte Kaisar Giok, tunggu, mengapa para pemimpin sekte dari 15 kekuatan ini tidak ada di sini? Tentang ini, Tetua Agung, ketika kami bergegas, penghalang pelindung sekte-sekte itu belum diaktifkan. Sepertinya mereka tidak menerima perintah kami, seorang penjaga alam kekacauan primordial menangkupkan tinjunya dan berkata. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Tetua Agung berubah drastis. Dia dengan cepat memerintahkan, cepat, pergi dan selidiki apa yang terjadi pada 15 kekuatan ini. Dimengerti, para tetua dan yang lainnya dengan cepat terbang keluar. Segera, tetua ke-14 kembali dengan ekspresi yang sangat gelap. Dia menghela nafas dan berkata, aku menerobos penghalang pelindung Sekte Kaisar Giok dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam. Selain itu, di pelataran yang paling menarik perhatian, ada beberapa kata yang diukir dengan pedang, bicaralah. Aura Tetua Agung sangat dingin. Tanda seru. Bab 1525, aku ingin semuanya. Tetua ke-14 menjawab dengan perlahan, pesan itu berbunyi,
Sekte Kaisar Giok membantai puluhan desa 300 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu, mereka telah menghancurkan sebuah kota dan membantai jutaan nyawa tak berdosa. 7 tahun yang lalu, mereka menghancurkan 7 desa dan membunuh 70.000 orang, surga mencari pembalasan, dan akulah eksekutornya. Orang yang ditunjuk sebagai Raja Neraka. Sebelum memusnahkan sebuah sekte, Ye Chen telah menyelidiki apakah sekte-sekte ini harus dimusnahkan. Jika jawabannya ya, Ye Chen akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan sekte itu dan memurnikan pemimpinnya. Jika tidak perlu, dia tidak akan melakukannya. Dia berjalan di jalan pembantaian, tetapi dia bukanlah tukang daging iblis yang mengabaikan yang benar dari yang salah. Sialan, dia berani menyebut dirinya Raja Neraka. Di mana artefak tingkat integrasi Dao dari Sekte Kaisar Giok? Tetua Agung melotot marah ke arah Tetua ke-14. Sekte Kaisar Giok berada di bawah keluarga Linghu, jadi mereka seharusnya memiliki beberapa artefak tingkat integrasi Dao, tetapi semuanya telah diambil. Mendengar jawaban Tetua ke-14, Tetua Agung segera tahu bahwa dia telah membuang-buang waktunya. Segera setelah itu, tetua lainnya bergegas kembali. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya pergi ke Sekte Semesta, tetapi tidak ada tanggapan dari dalam, jadi saya menerobos penghalang pelindung dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam." Ada kata-kata yang diukir di halaman, yang merinci perbuatan Sekte Semesta yang membantai desa-desa selama bertahun-tahun. Pelakunya menandatangani sebagai Raja Neraka. Laporkan. Tetua Agung, Paviliun Pedang Harimau telah dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Rincian perbuatan jahat yang dilakukan oleh Paviliun Pedang Harimau selama bertahun-tahun ditinggalkan di tempat kejadian oleh seseorang yang disebut Raja Neraka. Tanda seru petik 2. Penatua Agung, Sekte Pedang Surga telah dihancurkan. Tidak ada yang selamat, Sekte Daun Willow telah dihancurkan. Tidak ada yang selamat, Paviliun Angin Kencang telah dihancurkan. Tidak ada yang selamat, surga, satu demi satu, berita tentang 15 pasukan tingkat rendah tiba. Semuanya telah dihancurkan, dan di tempat kejadian, Raja Neraka telah mengukir daftar kejahatan yang telah dilakukan pasukan tersebut. Pada saat itu, 2 hingga 300 pemimpin sekte menjadi gempar. Ke-15 pasukan itu memiliki gabungan lebih dari 30 ahli alam integrasi Dao, namun mereka semua dimusnahkan dalam rentang waktu 2 hari. Tidak ada satupun yang selamat. Mungkin benar-benar Raja Neraka yang telah mengambil tindakan. Penatua Agung, kami ingin kembali dan menjaga tempat tinggal kami. Penatua Agung, saya ingin menyerahkan artefak kami untuk dilelang terlebih dahulu. Tolong perintahkan seseorang untuk mencatat catatan tersebut sehingga saya dapat segera pergi. Ya, Tetua Agung, kami akan segera memberikan artefak itu kepadamu, biarkan kami pergi secepatnya. Terlalu berbahaya di sini. Banyak pemimpin sekte sudah berteriak. Jika Ye Chen bisa menghancurkan 7 atau 8 sekte dalam sehari dan 15 sekte dalam 2 hari, mungkin giliran mereka malam ini. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Diam. Jika ada yang berani berbicara lagi, aku akan membunuh mereka. Tetua Agung meraung marah, menyebabkan kerumunan gemetar dan terdiam. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan dan terpaksa berlutut. Ye Chen? Oh Ye Chen. Dia berjalan meninggalkan panggung dengan tatapan dingin. Kalian telah memberiku kejutan yang begitu besar. Sepertinya kalian telah melampaui harapanku. Dia berbalik dan menatap para pemimpin sekte. Baiklah, aku setuju dengan permintaan kalian. Namun, pelelangan akan dimajukan ke malam ini. Kalian dapat melakukan transaksi terlebih dahulu. Pada saat ini, pelelangan itu sendiri tampak seperti lelucon, yang pada gilirannya benar-benar memalukan bagi keluarga Dugu. Namun, mereka masih membutuhkan pelelangan untuk terus berlanjut sehingga keluarga mereka akan dapat tumbuh dalam kekuasaan dan kembali ke hari-hari kejayaan mereka sebelumnya. Tanpa partisipasi sekte tingkat rendah ini dalam pelelangan, mereka tidak akan dapat membeli atau menjual banyak selama pelelangan. Tetua Agung menoleh untuk melihat tetua ke-13 dan yang lainnya. Sampaikan perintahku. Semua tetua, wali, dan petugas penegak hukum dalam keluarga harus dimobilisasi. Aku tidak ingin ada lagi pembunuhan yang terjadi di Kota Pedang Langit dalam waktu 2 jam. Bahkan jika itu adalah monster tua yang terlibat, aku secara pribadi akan membunuhnya. Adapun para pemimpin sekte, harap jangan menyembunyikan diri di dalam penghalang pelindung di kediamanmu. Jika tidak, kami bahkan tidak akan tahu apakah kamu terbunuh di dalam. Ya, Tetua Agung.
Tetua ke-13 dan anggota kelompok lainnya pergi dengan cepat dan tegas, mengerahkan seluruh tenaga kerja keluarga Dugu untuk meredakan kekacauan yang disebabkan oleh Ye Chen. Untuk saat ini, mereka harus menenangkan keadaan agar pelelangan dapat dilanjutkan. Para pemimpin sekte, kalian boleh pergi sekarang. Tentu saja, kalian dan bawahan kalian dapat datang ke sini, dan aku dapat melindungi kalian atau mengirim seseorang untuk mengawal kalian dengan aman ke tempat tersebut. Kemudian, Tetua Agung melihat ke arah para penjaga dan berkata, pergilah. Mulailah mempersiapkan tempat untuk pelelangan sekarang. Dimengerti, para penjaga menerima perintah itu dan mulai bekerja. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu hanya sehari sebelumnya. Ketika ratusan pemimpin sekte dan Tetua Agung melihat ini, mereka hanya bisa menyetujui pengaturan Tetua Agung. Di jalan-jalan dan di langit, para ahli alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao dari keluarga Dugu bertarung di mana-mana dan menangkap mereka yang sedang bertarung. Puci, sebuah pedang melesat ke langit, dan seorang ahli alam kekacauan primordial jatuh. Bang, bang, satu demi satu, mayat para pembuat onar jatuh seperti lalat. Bukan hanya keluarga Dugu, para ahli alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao dari 5 faksi lainnya juga menyerang satu demi satu untuk meredakan kekerasan di kota. Ye Chen duduk di kedai teh, dia melihat mayat-mayat berjatuhan dari langit. Senyum jahat muncul di bibirnya. Orang tua, akhirnya kau sadar. Sepertinya tidak akan mudah memancing di perairan yang bermasalah. Dengan ini, aku kehilangan pengalih perhatian. Sekarang, hanya ahli alam integrasi Dao terbaik yang akan mampu melindungiku. Jari-jarinya mengetuk meja secara berirama saat dia memikirkan sesuatu. Tukang daging dan pengemis. Baru saja, dua ahli alam integrasi Dao terbaik ini mengundangnya untuk merebut artefak ruang waktu bersama-sama. Mereka berjanji untuk memberinya artefak ruang waktu setelah masalah ini diselesaikan. Namun, Ye Chen tidak hanya menginginkan satu. Dia menginginkan semuanya. Bab 1526, lelang dimulai. Bagaimanapun, kelima monster tua ini tidak mengetahui identitas aslinya, karena dia telah menggunakan nama kode, Raja Neraka. Semua orang di Kota Pedang Langit, dengarkan. Lelang akan diadakan malam ini pukul 9. Sekarang kalian dapat membeli tiket untuk memasuki tempat tersebut. Seorang ahli alam integrasi Dao berteriak di langit. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperkuat suaranya, memastikan bahwa setiap orang di kota dapat mendengarnya dengan jelas. Lelang diadakan terlebih dahulu. Ini bukan hanya arahan dari Tetua Agung keluarga Dugu, tetapi juga dari 5 kekuatan besar lainnya. Lebih baik mengadakan lelang lebih awal daripada melalui malam kekacauan lainnya. Oh, pelelangan akan segera dimulai. Ayo beli artefak tingkat Raja Surgawi. Kudengar harga artefak tingkat Raja Surgawi kali ini sangat murah. Hal yang sama berlaku untuk artefak tingkat kekacauan purba. Kita hanya perlu bahan yang sesuai untuk menukarnya. Mari kita pergi ke panggung kuning untuk berpartisipasi. Banyak kultivator sedang mendiskusikan pelelangan di antara mereka sendiri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap dokumen di tangannya. 4 tahap lelang adalah surga, bumi, hitam, dan kuning. Tahap kuning dan hitam hanya melelang beberapa artefak tingkat kekacauan purba dan sekitar selusin artefak tingkat integrasi Dao. Namun, ada banyak artefak tingkat Raja Surgawi. Kedua tahap ini disiapkan untuk kultivator tingkat rendah. Tahap lelang yang sebenarnya adalah tahap surga dan bumi. Panggung bumi adalah tempat sekte tingkat rendah dan pasukan tingkat menengah yang berkunjung akan berpartisipasi, dan harta karun yang ditawarkan tentu saja lebih baik daripada 2 tahap lelang sebelumnya. Sedangkan untuk panggung surga, itu adalah tahap lelang yang paling mulia. Para ahli dari 6 faksi tingkat menengah yang mengorganisir, serta perwakilan dari keluarga naga suci dan naga surgawi, akan berpartisipasi dalam lelang ini, saling bertukar harta karun di antara mereka sendiri. Pesertanya termasuk para wali, tetua, tuan muda, serta tetua agung alam penciptaan dari faksi-faksi ini. Pelayan, Bill. Ye Chen meninggalkan beberapa batu abadi kelas tertinggi di atas meja dan berjalan ke jalan utama. Dia bertukar pandang dengan beberapa orang, mengangguk sedikit kepada mereka sebelum berpisah ke arah yang berbeda. Orang-orang ini adalah ahli alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial yang telah dimurnikannya. Dia berencana untuk menargetkan tahap surga dan bumi. Serta markas besar keluarga Dugu. Jika dia berhasil melakukan sesuatu yang berani ini, itu akan mengguncang seluruh benua Lingwu. Ye Chen menukar artefak abadi dengan tiket untuk memasuki rumah lelang panggung surga.
Ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu tidak terlalu besar, seukuran lapangan sepak bola. Dibandingkan dengan rumah lelang lainnya, itu jauh lebih kecil, karena peserta di sini lebih sedikit. Meski begitu, bukan hanya pasukan dari 8 faksi yang ada di sini. Ada beberapa ahli yang tidak berafiliasi, juga para ahli yang lebih kuat dari sekte dan keluarga lain. Secara total, ada hampir 10.000 orang di sini. Dari kelompok ini, hanya 30% yang berasal dari pasukan pengorganisasian utama. Sisanya berasal dari pasukan regional dengan sumber daya keuangan yang besar. Tentu saja, ada juga ahli tunggal, di antaranya adalah mereka seperti Ye Chen, yang mengincar pelelangan. Dibandingkan dengan 3 tempat lainnya, jumlah orang di rumah lelang panggung surga adalah yang paling sedikit. Ada hampir 150.000 orang di rumah lelang panggung bumi, dan jutaan orang di rumah lelang panggung hitam. Rumah lelang panggung kuning sama sekali tidak ditutup. Rumah itu terbuka dan hampir 10 juta orang datang untuk berpartisipasi. Siapapun yang memiliki kekayaan dan kekuatan dapat melelang dan memperdagangkan harta karun di sini. Semuanya, selamat datang di panggung surga. Lelang ini diselenggarakan oleh para penjaga dari 6 faksi utama, dan 2 keluarga tingkat atas telah dengan baik hati memeriahkan acara ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai babak pertama lelang. Juru lelang adalah seorang lelaki tua, tidak seperti 3 tempat lainnya, yang diselenggarakan oleh wanita. Harta karun pertama adalah artefak khusus tingkat integrasi Dao. Itu adalah artefak tingkat integrasi Dao tingkat 3 yang mengandung elemen petir. Itu disebut pedang bulan langit, dan digunakan oleh penguasa pedang Tian Xiyue 4.000 tahun yang lalu. Setelah dia meninggal dalam perang melawan wilayah iblis, itu diperoleh oleh tetua agung istana iblis yang ganas. Hari ini, itu telah dibawa keluar khusus untuk dilelang. Juru lelang memerintahkan seseorang untuk membawa pedang panjang yang sepenuhnya putih dan memiliki lengkungan petir yang mengalir di sekitarnya. Dia terus memperkenalkannya. Pedang ini memiliki kemampuan untuk memanggil petir. Itu juga menyatu dengan teknik pedang es dan salju penguasa pedang, jadi itu juga dapat memanggil es. Tawaran awal adalah 100 artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 9. Semuanya, harap perhatikan bahwa setiap tawaran akan didasarkan pada artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 9 atau artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9. Jika Anda mengalahkan seseorang, peningkatan minimum untuk artefak tingkat Raja Surgawi adalah 10 buah, dan peningkatan minimum untuk artefak tingkat kekacauan primordial adalah 2 buah. Lelang di rumah lelang panggung surga tidak menggunakan batu abadi, karena hampir tidak berguna bagi para pembudidaya di level mereka. Mata uangnya adalah artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 9 dan tingkat kekacauan primordial. 300 artefak tingkat Raja Surgawi. 400 artefak tingkat Raja Surgawi. Keluarga Bailey mengalahkan penawar asli, 500 artefak tingkat Raja Surgawi. Tanda seru petik 2, 600, 670, 700, 3 artefak tingkat kekacauan primordial. 5, 7, jumlahnya masih meningkat. 100 artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 9 setara dengan 1 artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9. Nilai artefak tingkat integrasi Dao tingkat 3 adalah sekitar 20 hingga 30 artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9. Namun, karena itu adalah artefak tingkat integrasi Dao khusus yang tidak dapat digunakan untuk menerobos, nilainya dibelah 2 menjadi sekitar 15 artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9. Ye Chen tidak menawar. Dia hanya menyapu pandangannya ke kerumunan dengan acuh tak acuh. Selain ruang pribadi tempat 6 kekuatan utama dan 2 keluarga tingkat atas, dia juga telah menjebak Jagal, pengemis tua, dan beberapa orang lainnya di antara orang-orang yang duduk di luar. Anak nakal, jangan khawatir. Setelah mereka selesai menawar dan kedua belah pihak mengeluarkan barang-barang mereka, kita akan bergerak ketika mereka siap untuk berdagang. Barang-barang bagus akan keluar nanti. Jagal mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen. Dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi Ye Chen, tetapi dia dapat merasakan bahwa jiwa surgawi Ye Chen agak istimewa. Itulah sebabnya dia mengundang Ye Chen ke grup. Baiklah, tapi jangan menawar apa yang aku inginkan. Ye Chen mengirimkan suaranya kepada mereka. Tiba-tiba, dia berbalik ke markas besar keluarga Dugu dan tersenyum dalam hati. Semua ahli alam integrasi Dao dari keluarga Dugu telah meninggalkan markas besar, jadi tidak banyak orang yang menjaganya saat ini. 16 artefak tingkat kekacauan primordial pergi 3 kali. Pedang bulan langit milik Tuan Wang Yue.
Begitu juru lelang selesai berbicara, ahli alam integrasi Dao yang tidak berafiliasi itu segera mengeluarkan 16 artefak tingkat kekacauan primordial kelas 9 dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Namun, dia harus menunggu sampai akhir lelang untuk menerima barang yang telah dimenangkannya. Semua ahli alam Dao Integration dari keluarga Dugu telah meninggalkan markas besar, jadi tidak banyak orang yang menjaganya saat ini. 16 artefak tingkat primordial chaos akan dilelang 3 kali. Pedang bulan langit milik Tuan Wang Yue. Begitu juru lelang selesai berbicara, ahli alam Dao Integration yang tidak berafiliasi itu segera mengeluarkan 16 artefak tingkat primordial chaos tingkat 9 dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Namun, dia harus menunggu hingga akhir lelang untuk menerima barang yang telah dimenangkannya. Semua ahli alam Dao Integration dari keluarga Dugu telah meninggalkan markas besar, jadi tidak banyak orang yang menjaganya saat ini. 16 artefak tingkat primordial chaos akan dilelang 3 kali. Pedang bulan langit milik Tuan Wang Yue. Begitu juru lelang selesai berbicara, ahli alam Dao Integration yang tidak berafiliasi itu segera mengeluarkan 16 artefak tingkat primordial chaos tingkat 9 dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Namun, dia harus menunggu hingga akhir lelang untuk menerima barang yang telah dimenangkannya. Bab 1527, saatnya pertunjukan bagus. Semuanya, item lelang kedua adalah harta yang tak ternilai. Itu adalah harta kelas atas yang digunakan untuk memurnikan artefak ruang waktu dari keluarga Dugu. Harga awalnya adalah 10 artefak kelas primordial chaos. Begitu juru lelang selesai berbicara, berbagai faksi besar mulai mengajukan tawaran, terutama keluarga Bailey, keluarga Beitang, dan seterusnya. Mereka sangat membutuhkan artefak ruang waktu. Tidak seperti keluarga Dugu, mereka tidak memiliki artefak ruang waktu tambahan, tetapi mereka memiliki ahli alam integrasi Dao tingkat 9. 30 artefak kelas primordial chaos. 40, 70, 80, segera, harganya telah melampaui 100 artefak kelas primordial chaos tingkat 9. Bahan utama yang dapat digunakan untuk memurnikan artefak ruang waktu sulit ditemukan, jadi harganya pasti mahal. 100 artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9 hampir setara dengan harga artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9. Kali ini, keluarga Dugu telah meraup untung besar. Artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9 bertebaran di mana-mana. Ye Chen meneteskan air liur saat melihatnya. Itu membuatnya tampak seperti benda-benda biasa seperti kubis di pasaran. Mereka benar-benar bersedia membayar harga berapapun untuk apapun yang berhubungan dengan pemurnian artefak ruang waktu. Di sisi lain, semakin tinggi tawarannya, semakin senang Ye Chen. Bagaimanapun juga, itu semua akan menjadi miliknya pada akhirnya. Di ruang pribadi, Tetua Agung Klan Dugu mengangguk puas. Tidak buruk, tidak buruk. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah ahli alam integrasi Dao di keluarga Dugu kita akan meningkat secara eksponensial. Kita akan memanfaatkan periode waktu ini untuk membawa ginseng 1000 iblis dan melihat apakah ada yang akan menawar. Ya, Tetua Agung. Namun, apa yang harus kita lakukan dengan Ye Chen? Tetua ke-12 bertanya setelah jeda singkat. Tidak perlu terburu-buru. Ketika pelelangan berakhir, aku akan memaksanya untuk menunjukkan dirinya, gumam Tetua Agung pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Mungkin aku bisa mendapatkan ramuan es dingin berusia 1.000.000 tahun dan mengeluarkan racun yang didapat dari tubuhku. Racun yang didapat berasal dari ginseng 1000 iblis, dan mantan pemilik ginseng 1000 iblis adalah Dewa Surgawi 1000 racun. Berkat racun itu, Tetua Agung dari keluarga Dugu telah mencoba mengatasi racun ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia menekannya selama 1 hingga 2000 tahun, dia hanya bisa menunda racun dan secara bertahap melemahkannya. Dia tidak bisa sepenuhnya membasmi racun itu. Kesulitannya sendiri berbicara banyak tentang potensi ginseng 1000 iblis, yang terkontaminasi dengan sejumlah besar racun yang didapat. Itu bahkan bisa meracuni ahli alam penciptaan, jadi kekuatan mana yang tidak menginginkannya. Satu-satunya kelemahan adalah apakah mereka dapat menggunakannya dengan aman tanpa diracuni sendiri. Selain itu, wilayah iblis berbahaya, ada invasi di mana-mana dan arus bawah melonjak di seluruh benua Lingwu. Bahaya ada di mana-mana, semua orang. Item ketiga adalah item mengejutkan yang disebut ginseng 1000 setan. Itu dulunya milik Dewa Surgawi 1000 racun, dan secara pribadi diambil oleh Tetua Agung dari keluarga Dugu setelah kematiannya. Namun, Tetua Agung diracuni selama bertahun-tahun sampai dia pulih 500 tahun yang lalu.
Juru lelang tentu saja tidak akan mengungkapkan fakta bahwa tetua agung masih diracuni. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke ginseng hitam yang dibungkus dalam kotak brokat. Ginseng itu mengalir dengan energi iblis kuno dan bahkan memiliki tetesan racun yang didapat di permukaannya. Itu mengandung racun yang diperoleh Dewa Surgawi 1000 racun yang terkenal. Racun ini bahkan dapat meracuni ahli alam penciptaan. Saya yakin semua orang akan tertarik dengan ini. Harga awalnya adalah 10 artefak tingkat kekacauan primordial tingkat 9. Di bawah panggung, Ye Chen sangat bersemangat. Matanya menyala dengan hasrat. Dia datang ke kota pedang langit setelah banyak kesulitan hanya untuk ginseng 1000 iblis ini. Ini adalah kunci untuk membangkitkan Jilin dan garis keturunannya. Jilin dan Ji Siking telah membantunya berkali-kali di masa lalu, dan Ye Chen tidak pernah sempat membalas kebaikan mereka. Ye Chen memaksa dirinya untuk tenang dan mengamati kerumunan. Anehnya, tidak ada penawaran seperti sebelumnya. Tampaknya kekuatan utama tidak menginginkan ginseng 1000 iblis. Meskipun kedengarannya bagus, jika tidak ditangani dengan benar, itu bisa meracuni pembelinya juga. Bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan, lebih baik aman daripada menyesal. Tukang daging, pengemis tua, dan monster tua lainnya juga tidak mencoba menawar. Tetua agung dari keluarga Dugu sedikit kecewa. Dia mendesah. Saya tidak menyangka tidak ada yang akan menawar lagi kali ini. Tepat pada saat ini, ada perubahan mendadak, saya menawar 12 artefak tingkat kekacauan purba. Suara ini mengejutkan semua orang. Bahkan jika Ye Chen menginginkan ginseng 1000 iblis, dia tidak menawar saat ini karena terlalu berbahaya. Ye Chen melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda bertopeng yang telah mengajukan penawaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah orang lain menginginkan racun yang diperoleh dalam ginseng 1000 iblis? Atau apakah orang itu dari sekte pemurnian racun? Orang-orang dari sekte pemurnian racun sangat berani. Mereka meracuni begitu banyak ahli alam integrasi Dao dari keluarga Dugu beberapa tahun yang lalu, namun mereka berani muncul di sini. Sementara Ye Chen merasa bingung, semua orang di sekitarnya menatap pemuda itu. Namun, pemuda itu sama sekali tidak merasa tidak nyaman. 12 artefak tingkat kekacauan purba, laku sekali. Laku 2 kali. Juru lelang mengulangi tawaran itu berulang-ulang. Setiap kali dia mengulanginya, hatinya bergetar. Racun yang menentang surga seperti itu akan dilelang dengan harga yang sangat rendah. 12 artefak tingkat kekacauan primordial, terjual 3 kali lipat. Terjual, ginseng 1000 racun adalah milik pemuda ini. Setelah juru lelang selesai berbicara, dia berkeringat dingin. Di ruang pribadi, tetua agung menatap pemuda bertopeng itu. Tatapannya menjadi tajam saat dia berpikir dengan hati-hati. Anak ini, ada yang tidak beres dengannya. Bahkan pasukan besar lainnya, monster tua, dan ahli yang tidak berafiliasi tidak menawar, tetapi kalian melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tetua, pergi dan urus orang ini untukku." Itu benar. Dia kemudian memanggil 2 tetua sekte dalam dan berkata, "Bawa asisten penginapan itu ke sini. Sudah waktunya untuk pertunjukan yang bagus. Kalau tidak, kecil Ye Chen itu akan melarikan diri." Tetua agung tidak peduli dengan identitas asli pemuda bertopeng itu. Menurutnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Senyum kemenangan muncul di wajahnya. Dia percaya bahwa tidak akan lama sebelum mereka membunuh pemuda yang telah menyebabkan begitu banyak masalah di kota pedang langit dan mempermalukan mereka. Tanda tanya. Bab 1528, Ye Chen, atau tidak? Tidak lama kemudian, tetua agung dari keluarga Dugu muncul di panggung. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik pemuda bertopeng yang telah menawar ginseng 1000 setan. Kemudian, tatapannya beralih ke kerumunan. Batuk-batuk. Tetua agung dari berbagai sekte, tuan muda, pembudidaya yang tidak berafiliasi, dan monster tua yang menyembunyikan diri, aku memutuskan untuk keluar dan mengatakan beberapa patah kata, jika tidak apa-apa. Aura yang dipancarkan tetua agung seperti ombak lautan, menekan semua orang dan membuat sulit bernapas. Pemuda bertopeng itu mengerutkan kening. Dia sengaja meniru suara kasar. Aku memenangkan tawaran untuk sesuatu. Bukankah seharusnya kamu memberikannya kepadaku terlebih dahulu? Tidak perlu terburu-buru. Masih ada pertunjukan untuk ditonton dalam pelelangan ini. Anggap saja ini hadiah untuk semua orang. Meskipun pemuda bertopeng itu sedikit tidak senang, dia masih menunggu tetua agung keluarga Dugu untuk melanjutkan. Merasa bahwa ikan telah memakan umpan,
tekanan Tetua Agung terus meningkat. Baili Sue, yang duduk tidak jauh dari sana, mencengkeram dadanya. Dia merasa seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Sejalan dengan itu, tuan muda dari keluarga Beitang, Istana Iblis Ganas, keluarga Baili, dan yang lainnya, ditekan ke kursi mereka satu demi satu. Sangat sulit bagi mereka untuk bernapas. Mereka ingin melawan, tetapi mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk menahan tekanan spiritual dari seorang ahli alam penciptaan. Para penjaga kekacauan primordial dan para tetua integrasi Dao lainnya semua memandang Tetua Agung keluarga Dugu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ketakutan muncul di hati mereka. Hanya auranya saja sudah cukup untuk menekan mereka, apalagi serangan sungguhan. Sedangkan untuk anggota cabang keluarga Naga Suci dan Naga Surgawi, kedua penjaga alam integrasi Dao hanya mengeluarkan harta karun untuk memblokir tekanan spiritual. Namun, para kultivator yang tidak berafiliasi tidak seberuntung itu. Mereka semua terdesak ke tanah dan tidak berani bergerak. Tekanan ini terlalu besar. Ye Chen secara alami juga merasakan tekanan yang tak berujung itu, dan retakan telah muncul di tanah di bawah kakinya. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan bahunya. Orang ini mungkin tidak lebih lemah dari Ling Yun, gumam Ye Chen sambil mengaktifkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Begitu dia melakukannya, tekanan yang awalnya membuatnya sangat tidak nyaman berangsur-angsur menghilang. Apakah ini kekuatan teknik reinkarnasi iblis surgawi? Dia bahkan bisa menahan tekanan spiritual dari seorang ahli alam penciptaan sekarang. Ye Chen melirik orang-orang di sekitarnya dan menyadari bahwa ekspresi semua orang dipenuhi dengan kesulitan dan rasa sakit. Pada saat ini, sebuah suara dingin bergema. Berpencar. Tetua Agung keluarga Baili meraung dan melepaskan tekanannya sendiri untuk membubarkan tekanan pada klannya. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Hancurkan. Hancurkan. Segera setelah itu, 4 teriakan keras terdengar saat para tetua agung dari keluarga Linghu, keluarga Beitang, Istana Iblis Ganas, dan Sekte Api Suci semuanya meraung dan melepaskan tekanan spiritual mereka sendiri untuk menghilangkan tekanan pada klan dan murid mereka. Tekanan yang dialami para kultivator yang tidak berafiliasi menjadi lebih parah sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Beberapa kultivator alam kekacauan primordial yang tidak berafiliasi bahkan akan meledak karena tekanan spiritual. Para pemimpin sekte dari sekte tingkat rendah juga terengah-engah karena tekanan dan bahkan tidak bisa berbicara. Orang-orang tua, jangan khawatir. Saya hanya ingin mengundang Anda untuk menonton pertunjukan. Ye Chen, apakah Anda terburu-buru? Tetua Agung menatap pemuda bertopeng yang baru saja menawar ginseng 1000 iblis dan tersenyum. Apakah Anda tahu siapa Ye Chen? Dia adalah iblis kecil dengan asal-usul yang luar biasa. Dia mengandalkan sedikit keberuntungan untuk menghancurkan cabang ketujuh dari Hall of Souls. Dia bahkan berkolusi dengan keluarga Beigong dan membunuh Hun Mieseng. Hasilnya, dia memperoleh cukup banyak artefak tingkat integrasi Dao dan artefak ruang waktu. Sekarang, kecil ini telah datang ke kota Pedang Langit. Dia sangat mengesankan. Pada hari pertamanya di sini, dia membunuh 100.000 petugas penegak hukum dan 3 tetua alam integrasi Dao dari keluarga Dugu. Dia bahkan memusnahkan 7 sekte dalam semalam. Keesokan harinya, dia memusnahkan 8 sekte dan menyita cukup banyak artefak tingkat integrasi Dao. Apakah aku benar, Ye Chen? Dia menatap pemuda bertopeng itu saat dia mengatakan ini. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada pemuda yang telah memenangkan tawaran untuk ginseng 1000 iblis. Baili Sue dan orang-orang lainnya yang mengenal Ye Chen menganga. Mereka sangat terkejut. Ye Chen telah datang ke pelelangan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa pemuda misterius yang baru-baru ini menyebabkan kekacauan di kota Pedang Langit adalah Ye Chen. Bukankah Ye Chen seorang kultivator alam semi surgawi? Sejak kapan dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pada saat ini, suasana di aula lelang sangat tegang. Suasananya sunyi seperti kuburan di tengah malam. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku bukan Ye Chen yang kamu bicarakan. Aku sudah memenangkan tawaran untuk barang itu. Apakah keluarga Dugu berencana untuk menarik kembali kata-katamu? Pemuda bertopeng itu membantah tuduhan itu. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Pada saat yang sama, Ye Chen, yang duduk di seberangnya, berpura-pura merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan agar tidak mengungkapkan identitasnya. Sebenarnya, dia benar-benar tercengang. Mungkinkah seseorang berpura-pura menjadi dirinya?
Atau mungkinkah pihak lain hanya ingin membeli ginseng 1000 setan dan tidak berharap untuk terlibat olehnya? Hahaha, Ye Chen, kapan kamu mulai menyangkal tindakanmu sendiri? Tetua Agung yakin betul bahwa pemuda yang membeli ginseng 1000 iblis adalah Ye Chen. Dia langsung berkata, Penatua ke-10, jatuhkan dia. Ya, Penatua, Ye Chen, beraninya kau membunuh para tetua keluarga Dugu. Kau pantas mati. Penatua ke-10 melesat ke langit, dan sebuah pedang biru muda muncul di tangannya. Pedang itu berkedip dengan cahaya merah dan biru, dan ki pedang yang mengandung kekuatan spasial dan temporal melesat keluar dari ujungnya. Jelas terlihat betapa Penatua ke-10 membenci Ye Chen. Siapa yang mengira bahwa keluarga Dugu akan menderita kerugian yang begitu besar kali ini karena satu orang? Kau, pemuda bertopeng itu sempat tertahan oleh kekuatan temporal dan tidak bisa bergerak. Namun, beberapa saat kemudian, tepat saat ki pedang yang dibentuk oleh kekuatan spasial hendak mendarat, cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya dan bertabrakan dengan serangan itu. Ledakan, gelombang kejut besar menyebar, dan topeng pemuda bertopeng itu terlepas, memperlihatkan rambut panjang indah yang berkibar tertiup angin, serta wajah yang sangat cantik. Pada saat ini, semua orang tercengang. Siapa yang mengira bahwa pemuda ini sebenarnya seorang wanita? Dia, bukan dia, telah menipu semua orang. Dia bahkan sengaja menggunakan suara kasar agar tidak mengekspos dirinya sendiri. Akibatnya, Tetua Agung salah mengira dia sebagai Ye Chen. Bab 1529, tidak terkendali. Keluarga Dugu, beraninya kau. Eksekusi 1000 racun. Kelima jari wanita muda itu seperti cakar, dan kabut beracun serta makhluk beracun muncul saat dia melambaikan tangannya. Menggunakan kekuatan spasial dan temporalnya sendiri, dia dengan ganas menyerang Tetua ke-10. Alam integrasi Dao. Wanita muda ini sebenarnya adalah ahli alam integrasi Dao tingkat ketiga. Alih-alih melarikan diri, dia menyerang Tetua ke-10, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat ke-7. Dia seorang wanita. Siapa sebenarnya kau? Lupakan saja. Bahkan jika kau bukan Ye Chen, kau mungkin kekasihnya. Aku akan tetap membunuhmu. Pedang mematahkan langit. Tetua ke-10 mengulurkan dua jari tangan kirinya dan menebas seperti dengan pedang, menghilangkan kabut beracun. Dia kemudian mencoba menusuk wanita muda itu, tetapi ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Ada artefak ruang waktu yang melindunginya. Sepertinya orang ini ada hubungannya dengan Ye Chen. Dia pasti kekasih si kecil itu. Enyahlah. Siapa yang kau panggil kekasih orang lain? Aku adalah wanita berdarah 1000 racun, Liang Sueyue. Wanita muda itu memuntahkan seteguk darah dan segera mengeluarkan artefak ruang waktu yang rusak. Tampaknya itu ada hubungannya dengan dirinya melalui darah. Liang Sueyue mengendalikan artefak ruang waktu itu, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menargetkan Tetua ke-10. Cukup, Tetua Agung berteriak pelan dan mengulurkan tangannya. Kekuatannya menangkis serangan Liang Sueyue dengan mudah. Dia bertanya, apakah kau putri dari Dewa 100 Racun? Haha, kakekmu, Dewa 1000 Racun, telah jatuh, begitu pula ayahmu. Aku tidak menyangka ada satu lagi di garis keturunan itu. Tidak heran Ye Chen datang ke sini. Dia ingin membeli ginseng 1000 racun untuk kekasihnya. Namun, mengapa kau membelinya untuk dirimu sendiri, bukan untuknya? Sungguh mengejutkan bahwa kakek dari wanita di depannya ini sebenarnya adalah Dewa 1000 Racun, yang namanya telah mengguncang benua Lingwu saat itu. Tampaknya Liang Sueyue ingin berjalan di jalan yang sama dengan kakeknya, yang akan menciptakan malapetaka lain. Kupikir orang ini adalah Ye Chen, tetapi mereka malah menangkap ikan besar lainnya. Sayang sekali, Bai Li Sue menghela napas dan berkata. Di sampingnya, tuan muda dari keluarga Beitang tersenyum dan berkata, mungkin Ye Chen sudah tidur dengannya, jadi apa gunanya wanita seperti ini tidak peduli seberapa cantiknya dia. Juga, kamu seharusnya tidak menggunakan kata, kasihan, untuk menggambarkan anggota garis keturunannya. Apakah kamu tahu berapa banyak ahli yang dibunuh ayah dan kakeknya dengan racun? Seluruh garis keturunan mereka seharusnya tidak diizinkan ada di benua Lingwu. Namun, aku sangat penasaran. Seperti apa rasanya tidur dengan wanita beracun seperti itu? Aku khawatir hanya Ye Chen yang tahu. Tidak, dia masih perawan. Mata Yuming Si Jiu tajam dalam hal ini. Dia menatap lurus ke arah Liang Sueyue dan berkata, usianya tidak lebih dari 30 tahun, tetapi tingkat kultivasinya sangat tinggi. Jika kita dapat menggunakannya untuk melengkapi kultivasi kita,
kita mungkin dapat maju ke tahap tengah atau akhir dari alam primordial chaos. Mereka hanyalah kultivator alam Divine King tahap akhir, jadi ini akan menjadi peningkatan kekuatan yang besar. Bagaimana? Mari kita minta para tetua untuk berbicara dengan keluarga Dugu dan membelinya untuk kita sendiri, kata Yuming Shijiu. Meskipun Liang Sueyue tertahan, dia masih bisa mendengar semua yang ada di sekitarnya dengan jelas. Dia melotot marah ke arah Yuming Shijiu. Enyahlah. Sekelompok hedonistik. Aku akan membunuh kalian semua cepat atau lambat. Dan kau, orang tua kolot. Kau kira aku ini kekasih siapa? Aku sendirian. Jika kau ingin membunuhku atau menyiksaku, terserah padamu. Liang Sueyue menegakkan lehernya dan melotot ke arah tetua agung keluarga Dugu. Lagi pula, ginseng 1000 iblis itu milik kakekku. Mengapa aku tidak bisa menawarnya? Tanda seru petik 2. Tetua agung mengabaikannya dan menjebak Liang Sueyue di udara. Ia mengira pemuda bertopeng itu adalah Ye Chen, tetapi ternyata ia adalah keturunan Dewa Seribu Racun. Terlepas dari apakah ini salah paham atau tidak, Ye Chen harus dipancing keluar. Aku tahu kau ada di suatu tempat di sini, Ye Chen. Tatapan tajamnya menyapu semua orang di aula lelang. Mari kita lihat apakah kau bisa menahan diri setelah ini. Bawa dia. Begitu ia selesai berbicara, tetua ke-11 datang bersama Xiao Yu, yang berpakaian compang camping. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tetua Agung, aku sudah membawanya. Tetua Agung memperlihatkan senyum jahat dan berkata, kakek Liang Sueyue dibunuh oleh semua sekte di benua Lingwu karena banyaknya orang yang ia bunuh. Titik. Tentu saja, cucunya juga pantas mati. Adapun gadis kecil ini, ia adalah orang pertama di Kota Pedang Langit yang menerima Ye Chen. Sebagai anggota Kota Pedang Langit, ia bersalah karena membantu musuh kita. Dia meraih Xiao Yu dan tersenyum cabul. Bei Tang, Ling Hu, Bai Li, dan Yuming, aku yakin kalian ingin mencoba keduanya, kan? Ye Chen, jika kau tidak menunjukkan dirimu, aku akan meminta keempat tuan muda ini untuk bersenang-senang dengan keduanya dan mempermalukan mereka. Aku yakin semua orang tidak keberatan, kan? Wus, 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 wus. Begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi sunyi. Banyak kultivator yang tidak berafiliasi menatap tetua agung dengan kaget. Apakah dia akan membiarkan keduanya dipermalukan di depan umum seperti ini? Sungguh kejam. Apakah keluarga Dugu tidak bertindak terlalu jauh? Gadis itu hanya bertemu Ye Chen secara kebetulan, namun dia diperlakukan seperti ini. Gadis lainnya bahkan belum pernah bertemu Ye Chen, dan dikira dia. Meski begitu, ada alasan yang sama sekali berbeda untuk berurusan dengannya. Apa perbedaan antara keluarga Dugu dan sekte jalur iblis itu? Tetua, ini tidak benar. Bai Li Sue memohon, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Tanda seru petik 2. Sue kecil, kebaikan tidak ada gunanya di sini. Keluarga Dugu sudah membenci Ye Chen sampai ke tulang, jadi jangan katakan apa-apa lagi, kata tetua agung keluarga Bai Li. Tetua agung keluarga Bai Li tahu bahwa keluarga Dugu sudah mencapai titik gila. Kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan reputasi mereka dan melakukan hal yang kejam seperti itu. Jika mereka menengahi sekarang, itu sama saja dengan menyinggung keluarga Dugu, dan bahkan mungkin memicu perang antara kedua keluarga. Kedua wanita ini tidak sepadan dengan masalahnya. Karena itu, perwakilan dari sekte dan keluarga besar tidak berbicara. Mereka hanya menonton semuanya dengan tenang. Bab 1530, tak tahu malu. Tua, jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Kau ingin menggunakan aku untuk memaksa keluar orang yang kau cari. Bermimpilah. Dia mungkin tidak ada di sini. Aku bahkan tidak mengenal Ye Chen. Persetan denganmu. Jika aku keluar hidup-hidup, aku akan membunuhmu. Liang Sueyue berjuang dan meraung, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Aku akan menghancurkan diriku sendiri. Pada saat ini, Xiao Yu melihat sekeliling dengan panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Di Kota Pedang Langit, keluarga Dugu sangat kuat. Dia juga tahu bahwa kehidupan orang-orang biasa tidak berharga di Kota Pedang Langit. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa keluarga Dugu memperlakukannya seperti ini hanya karena dia bertemu dengan seorang pemuda. Dia mendengarkan suara marah Liang Sueyue di sampingnya dan mengambil keputusan. Jika sekelompok orang ini ingin mempermalukannya, dia lebih baik mati daripada menurut. Banyak sekali gambaran yang terlintas di benaknya. Dia memikirkan orang tuanya dan hidupnya. Namun, semakin dia memikirkannya,
semakin sakit hatinya. Dia masih remaja, dan dia memiliki seluruh masa depannya di depannya. Mengapa dia harus menderita perlakuan tidak manusiawi seperti itu? Pada saat ini, Xiao Yu tidak bisa lagi menahannya. Dia menangis begitu keras sehingga banyak orang terharu. Keluarga Dugu benar-benar tidak tahu malu menggunakan seorang gadis berusia 14 tahun untuk memaksa Ye Chen muncul. Para tetua keluarga Dugu tampak dingin dan tidak berperasaan. Mereka adalah makhluk yang tinggi dan perkasa. Jadi bagaimana jika mereka menyiksa seorang gadis biasa? Ini adalah kekuatan. Tetua Agung melangkah maju dan membelai janggutnya. Dia berkata kepada Xiao Yu, gadis kecil, menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Aku menyarankanmu untuk meminta Ye Chen menunjukkan dirinya. Meskipun kamu baru bertemu dengannya sekali, Ye Chen seharusnya memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Apakah dia tahan melihat seorang gadis biasa mati untuknya? Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada para tetua keluarga Dugu dan dua gadis yang terperangkap. Mereka tidak menyadari bahwa di sudut yang tidak mencolok di bawah panggung, seorang pemuda bertopeng memancarkan aura yang sangat dingin. Pemuda bertopeng itu adalah Ye Chen, yang hatinya terbakar dengan begitu banyak amarah hingga mengancam untuk melahapnya. Rencana awalnya sempurna, tetapi dia tidak menyangka keluarga Dugu akan menggunakan orang yang tidak bersalah untuk memancingnya keluar. Sungguh tercela. Dia ragu-ragu apakah dia harus melangkah maju atau tidak. Begitu dia menunjukkan dirinya, rencananya akan benar-benar terganggu, dan dia bahkan mungkin tidak bisa keluar dari rumah lelang ini hidup-hidup. Apa yang akan terjadi pada Jilin saat itu? Namun, jika dia tidak menunjukkan dirinya, apa yang akan terjadi pada Xiao Yu? Meskipun Ye Chen mengolah dao pembantaian, dia hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Hatinya lembut terhadap orang-orang baik itu dan orang-orang di sekitarnya. Dari sudut pandangnya, seperti itulah seharusnya karakter seseorang. Pada saat ini, di aula yang sunyi dan dingin, Xiao Yu tiba-tiba berhenti menangis. Dia melihat sekeliling tanpa daya, dan tatapannya menjadi bertekad. Saudara Ye, saya tidak peduli apakah Anda ada di pelelangan atau tidak, tetapi saya harap Anda tidak keluar. Jika Anda tidak menyelamatkan saya, Saudara Ye, saya akan diperbudak oleh Paviliun Wangi Surgawi. Meskipun Anda dan saya hanya bertemu sekali, saya percaya bahwa Saudara Ye adalah seseorang yang akan mencapai hal-hal besar. Suatu hari, Anda akan berdiri di puncak benua Lingwu. Hidup saya selalu murah sejak lahir, jadi apa pentingnya jika keluarga Dugu membunuh dan mempermalukan saya? Terima kasih atas apa yang telah Anda lakukan, Saudara Ye. Saya harap saya bisa berteman dengan Saudara Ye di kehidupan selanjutnya. Xiao Yu mengatakan apa yang ada dalam hatinya dengan lantang. Meskipun dia tidak tahu apa-apa dan kekuatannya tidak seberapa, dia tahu bahwa pasti ada yang salah dengan fakta bahwa keluarga Dugu harus menggunakan cara yang tidak bermoral seperti itu untuk memancing Saudara Ye keluar. Keluarga Dugu takut pada Saudara Ye. Kalau begitu, dia akan menggunakan nyawanya yang murah sebagai ganti keselamatan Saudara Ye. Kata-katanya sederhana, tetapi kuat. Banyak orang di aula lelang dipenuhi dengan emosi. Orang biasa lebih benar daripada seluruh keluarga Dugu. Namun, ini adalah aturan dunia. Yang kuat memangsa yang lemah. Pada saat ini, wajah tetua agung menjadi gelap. Dia ingin menggunakan Xiao Yu untuk memancing Ye Chen keluar, tetapi gadis kecil ini tidak kooperatif. Beberapa detik kemudian, gelombang energi menamparkan Xiao Yu, dan tanda merah langsung muncul di wajahnya. Dasar lemah yang sembrono. Kalau begitu, mari kita mulai pertunjukannya. Wus, wus. Kultivasi dan kekuatan Xiao Yu dan Liang Sue Yue tersegel. Mereka ditekan kedua papan kayu dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa mengutuk atau menangis. Tuan muda, naiklah. Dari kalian berempat, siapa yang akan maju lebih dulu? Jangan khawatir, aku akan menggunakan teknik untuk menyembunyikan tubuh kalian. Tetua Agung masih tersenyum, karena dia yakin Ye Chen pasti akan menunjukkan dirinya. Aku akan maju lebih dulu. Yuming Sijiu melompat dengan senyum sinis di wajahnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Awalnya, dia ingin membeli Liang Sue Yue dan membawanya kembali ke Istana Iblis Ganas untuk melatihnya dengan benar, tetapi Tetua Agung telah membuat segalanya menjadi lebih mudah. Meskipun di depan umum, dia adalah seorang pria dan dia tidak malu. Selain itu, ada teknik untuk menyembunyikan tubuhnya. Untuk gadis kecil biasa ini, aku akan maju lebih dulu, lalu kalian. Tuan muda lain dengan pakaian bersulam tersenyum dan berjalan ke arah Xiao Yu. Pada saat yang sama,
Tangan Yuming Sijiu juga hendak membuka jubah Liang Sueyue. Dia hendak mempermalukannya di depan umum. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin bergema di seluruh aula lelang, menggelegar begitu keras sehingga bahkan mengguncang seluruh rumah lelang. Cukup, mata semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pemuda berjubah biru muda dan topeng perunggu perlahan berdiri. Dia berjalan keluar dan naik ke panggung, matanya menyapu Yuming Sijiu dan pemuda berpakaian bordir itu. Kemarahan di hatinya sudah mendidih. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa menahannya lagi. Menyebut ini binatang buas adalah penghinaan terhadap binatang buas. Mereka benar-benar bertindak seperti itu di depan umum. Mereka bahkan tidak layak menjadi binatang buas. Apa yang coba kamu lakukan? Apakah kamu Ye Chen yang dicari keluarga Dugu? Pemuda berpakaian bordir itu bertanya dengan ragu-ragu. Dia tampaknya tidak takut pada Ye Chen, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Xiao Yu. Dia berkata, ini adalah markas besar keluarga Dugu. Siapapun yang tidak punya urusan di sini bisa tersesat. Pada saat ini, pemuda bertopeng itu memancarkan aura dingin. Di balik topeng itu, hanya sepasang mata dingin yang bisa dilihat. Kamu bertanya siapa aku? Biarkan aku memberitahumu. Aku seseorang yang tidak bisa kamu singgung. Juga, singkirkan tangan kotormu darinya.